Ya sudah, hari ini kita membahas pertanyaan 80 ya. Ini pertanyaan 80 ini pertanyaan yang sangat polemikal gitu. Jadi saya mau jelaskan dulu di dalam konteks apa ini historical dan juga keadaan pada saat sekarang ya. Pertanyaan 80 ini di dalam first edisi pertama dari Heidelberg Catechismus itu sebetulnya nggak ada ya. Terus kemudian muncul di dalam edisi yang kedua di dalam bentuk yang lebih pendek. Nah, edisi yang ketiga ya, baru kita dapati teks yang expanded ini ya. Isinya highly polemical dan kita bisa ya mengertinya di dalam konteks historical pada saat itu ya. Ini adalah tulisan di dalam zaman lampau 450 tahun lalu, highly polemical, dan di dalam satu keadaan di mana apa itu orang nggak saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi di sisi yang lain kita juga melihat apa yang dipercaya pada saat itu ya. Ini karena pertanyaannya kan tentang ini ya, misa Roman Katolik gitu, misa Katolik Roma. Itu di gambaran dulu dengan gambaran sekarang ya. Itu ada perubahan saya kalau kita melihat di dalam hal ini ya. Maksudnya kita melihat pengaruh reformasi itu ya, ini puji Tuhan ya, kita bersyukur. Bukan cuma mempengaruhi gereja-gereja Lutheran, Calvinis, Reform dan sebagainya, tapi juga memberi dampak yang positif kepada gereja Roma Katolik. Meskipun tentu saja kita nggak bisa mengatakan bahwa gereja Roma Katolik itu tetap adalah gereja yang reformatoris, pasti tidak gitu ya. Tapi bukan untouched dari pengaruh-pengaruh yang disampaikan daripada pengajaran reformatoris, baik dari Lutheran maupun juga dari Reform. Nah, kita percaya ini salah satunya adalah gambaran tentang Mas ini yang sudah nggak akurat lagi ya. Nah, ini CRC ya, misalnya Christian Reformed Church itu ada Committee Interchurch Relations, mereka mengadakan studi termasuk juga ini ya, apa itu dialog dengan teolog-teolog dari Katolik Roma, lalu mereka mengambil kesimpulan di dalam studi mereka itu mengatakan bahwa saya kutip aja ini dari Birma. Saya baca ini kutipan ya. Sinode 2006 directed that Q&A 80 remain in the CRC's text of the Heidelberg Catechism, but that the last three paragraphs be placed in brackets, ditulis dalam kurung ya, to indicate that they do not accurately reflect the official teaching and practice of today's Roman Catholic Church. Nggak reflect ya, nggak accurately reflect the official teaching and practice of today's Roman Catholic Church. Jadi bagi CRC dalam hal ini no longer confessionally binding ya untuk members dari CRC. CRC ini adalah gereja konvensional ya yang subscribe to Heidelberg Catechismus. Tapi khususnya untuk pertanyaan 80 ini direlativisasi, dan saya pikir ini juga apa ya, spirit yang baik, maksudnya ini truly reform dalam hal ini ya, karena kita nggak bilang ini adalah setara dengan firman Tuhan, ini inerrant, infallible. Yang inerrant dan infallible kan cuma ini ya, apa itu Alkitab gitu, dan bahwa ada bisa pergeseran historical shift dan sebagainya, pemahaman yang berbeda dengan pada saat itu, baik dari sisi pemahaman perspektif teologi reform maupun di dalam pemahaman Roma Katolik, itu sesuatu yang mungkin jadi ini dilihat sebagai satu teks yang kontekstual. Karena itu saya hari ini saya juga membahas bagian yang atas saja gitu ya. Bagian yang bawah saudara bisa baca sendiri. Anyway, itu cari teksnya itu gampang sekali. Biasanya sih selalu dimasukin yang edisi terakhir, edisi ketiga, tapi dibikin dalam kurung gitu. Yang penting kita mengerti pengajaran positifnya itu harusnya seperti apa, dan ayat-ayat firman Tuhan, sekali lagi ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan itu seperti apa. Mungkin kita bisa sentuh sedikit ya kalau perlu gitu, maksudnya pandangan seperti apa gitu yang kita nggak bisa terima dalam hal ini. Saya baca ini ya, bahasa Indonesia. Apa beda antara perjamuan malam Tuhan dengan misa gereja Katolik Roma? Demikian pertanyaannya ya. Lalu jawabannya, perjamuan malam Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita telah beroleh pengampunan sempurna atas segala dosa kita oleh korban Yesus Kristus yang satu-satunya, yang telah dipersembahkannya sendiri satu kali saja di atas kayu salib. Dan bahwa oleh Roh Kudus kita dijadikan anggota tubuh Kristus.
menurut tabiat kemanusiaannya, sekarang dia tidak ada lagi di atas bumi, tetapi di sorga, di sebelah kanan Allah Bapanya. Dan dia ingin supaya di sana kita menyembahnya. Ya, sampai situ ya, saudara. Lalu kemudian di bagian bawahnya itu adalah yang ditulis di dalam kurung. Jadi seperti saudara baca di dalam jawabannya ini sudah meneguhkan sekali lagi apa yang sudah diajarkan di dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Ada dua hal di sini. Yang pertama yaitu pemahaman Lord Supper atau perjamuan Tuhan, perjamuan kudus itu dikaitkan dengan pengampunan dosa-dosa. That all our sins are completely forgiven. Semua dosa-dosa kita itu diampuni melalui korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib itu ya. Yang dia sendiri itu melakukannya sekali ya di atas kayu salib. Jadi saudara perhatikan di sini penekanan itu ada pada kata sekali itu ya, once for all. Tapi kita sudah pernah membahas juga, saya lupa ya, either di sini mungkin saya juga sudah mention ya, atau di kelas Street tentang Johannes Calvin gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam ini ya, di dalam apa itu tradisi teologi reform, saudara mendapati penekanan dua-duanya ini ada ya, once for all, tapi juga repeatedly, perpetually, continuously, itu dua-duanya ada gitu. Cuma di dalam bagian ini, yang pertanyaan 80, yang memang ditekankan itu adalah kesekaliannya. Dan ini memang adalah ajaran Alkitab ya. Kristus itu tidak dikorbankan berkali-kali ya. Nggak ada pengorbanan Kristus berkali-kali itu. Karena Yesus cuma mati di atas kayu salib itu sekali saja, once for all ya. Sekali dan dia menggenapkan semuanya. Sehingga kalau ada pemahaman teologi apapun ya, entah itu Roma Katolik atau entah pemahaman daripada teologi tradisi yang lain, kalau ada pemahaman seperti itu yang menyatakan bahwa Kristus itu dikorbankan berkali-kali, kita nggak bisa menerima karena itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya. Nggak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita membaca ayat dari Ibrani ya, Ibrani pasal 9, kita membaca ini. Ibrani yang pasal ke-9, kita membaca ayat 25, 26. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jelas sekali saya di dalam Ibrani di sini ditekankan bukan berulang-ulang, melainkan satu kali saja ya, once for all. Lalu kemudian 10 kita membaca mulai ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 11 selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Itu ayat yang ke-13 ya tadi, Ibrani 10. Sekarang ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi saudara melihat di dalam beberapa bagian di dalam Ibrani, di dalam surat Ibrani, di situ ditekankan bahwa Yesus itu mati sekali saja ya. Dia bukan mati berulang-ulang, bukan mempersembahkan dirinya itu berulang-ulang. Dan karena itu juga bukan dipersembahkan berulang-ulang juga di dalam hal ini ya. Tetapi seperti kita sudah pernah bahas ya, di dalam teologi reform bukan berarti nggak ada aspek repeatedly ya, seperti sudah baca di dalam institutes ya, sudah baca juga di dalam konsep ini ya Pak, di dalam Heidelberg Catechismus ada konsep dinamis ya, united more and more. Konsepnya itu ya, waktu kita mengatakan yang berulang-ulang, kita berulang-ulang ya makan tubuh dan minum darah Kristus in a spiritual manner ya, di dalam ya, itu berulang-ulang ya. Itu bukan sekali selama-lamanya. Nah, karena itu juga perjamuan kudus juga berulang-ulang. Kalau perjamuan kudus cuma sekali selama-lamanya, ya itu bukan praktek yang kita percaya di dalam hal ini ya. Juga bukan ajaran
firman Tuhan kan dalam hal ini. Nah itu repeatedly ya, Calvin pakai istilah itu perpetual drink, perpetual food di dalam hal ini ya. Berarti ini berulang-ulang. Waktu kita diberikan makanan rohani itu, invisible food, invisible drink ya di dalam hal ini. Nah maka saudara membaca di situ atau saudara bisa mempelajari bahwa di dalam teologi reform ada penghayatan untuk menekankan berulang-ulang, bukan nggak ada. Tapi yang ditekankan di sini adalah memang di dalam pertanyaan 80 ini yang ditekankan adalah korban Kristus yang sekali itu. Ya. Teologi yang baik itu ini bisa menjaga tension ini. Ya, teologi yang baik itu nggak bisa cuma menekankan satu satu sudut saja atau satu apapun istilahnya ya, satu pole, satu sisi saja gitu, nggak bisa gitu. Entah mereka yang menekankan ulang-ulang tapi nggak ada once for all, atau entah mereka yang menekankan once for all tapi nggak ada ulang-ulangnya. Itu bukan teologi yang kaya gitu. Itu bukan teologi yang kembali di dalam ajaran kitab suci, karena di dalam kitab suci kita mendapati dua-duanya sebetulnya. Penting ya saya konsep seperti ini gitu. Karena kalau nggak kita akan teologi kita akan jadi one sided gitu. Di dalam banyak hal saya, bukan cuma dalam hal ini gitu. Entah di dalam perjamuan kudus atau di dalam pemahaman hal-hal yang lain ya. Cuma ada once for all tapi nggak ada aspek repeatedly, itu ada yang kurang gitu. Kita membutuhkan dua-duanya di dalam hal ini ya. Tapi khususnya hari ini kita membicarakan tentang Lord Supper ya hari ini. Itu yang pertama saya. Jadi pengampunan dosa completely ya, complete forgiveness of sins through the one sacrifice of Jesus Christ, dan itu once for all. Lalu kemudian yang kedua adalah it also declares to us that the Holy Spirit grafts us into Christ. Nah, ini yang kita sudah bahas juga ya. Roh Kudus itu mencangkokkan kita ke dalam Kristus, who with his true body is now in heaven at the right hand of the Father, where he wants us to worship him. Jadi kita mencari ya perkara yang di atas, mencari Kristus yang ada di atas, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kemarin kita baru membahas ini ya, introduksi surat Kolose. Nah, di situ ada ayat yang sudah dibahas di dalam pembahasan sebelumnya, pertanyaan sebelumnya itu dikutip ya, Kolose 3 itu waktu membicarakan tentang konsep sursum corda ya. Mengangkat hati kita untuk mencari Kristus yang ada di atas, dan bukan mencari Kristus di elemen roti dan anggur di situ ya, tapi mencari Kristus yang ada di atas. Ini ditekankan sekali lagi, sudah membaca dalam pertanyaan 80 ya. The Holy Spirit grafts us into Christ, who with his true body is now in heaven at the right hand of the Father. Yesus Kristus ya, menurut natur manusianya itu dia ada di sorga. Sekali lagi ya, pribadi Kristus menurut natur manusianya dia ada di sorga, dia di sebelah kanan Bapa ya. Sehingga waktu perjamuan kudus kita mengarahkan hati kita itu ke atas, kita mencari Kristus yang ada di atas. Calvin di dalam ini ya, pemahaman ini mengajarkan doktrin mystical ascent dan sebagainya. Ini sangat ini klop ya, ini compatible, coherent dengan pengajaran Yesus Kristus yang menurut natur manusianya, tubuhnya itu ada di sorga. Pemahaman ini sederhana saja, yaitu dikatakan bahwa Yesus setelah dia bangkit, dia naik ke sorga. Ya, kalau dia naik ke sorga, ya berarti kita mengatakan dia ada di sorga, kan simple ya. Yesus meninggalkan dunia ini, lalu dia naik ke sorga. Lalu kalau ditanya Yesus ada di mana? Ya naik ke sorga, simple kan, karena Alkitab mengatakan dia naik ke sorga. Kita membaca 1 Korintus 10, 16, 17 ya. 1 Korintus 10 kita membaca 16, 17 ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ini kita juga sudah pernah bahas ya, ini kutipan daripada ayat ini. Nah, di sini penekanannya adalah kesatuan di dalamnya, persekutuan dengan tubuh Kristus ya, waktu kita makan roti. Jadi meskipun berbeda, roti itu dibedakan dari tubuh Kristus, yet kita nggak mengatakan memisahkan, ya kan? Ada persekutuan di sini dengan tubuh Kristus. Nah, ini ayat ini dicantumkan ya untuk meneguhkan apa yang diformulasikan di dalam Katekismus Heidelberg, yaitu
It also declares to us that the Holy Spirit grafts us into Christ. Ya. Roh Kudus itu menyatukan kita, ya, mencangkokkan kita, ya, menanamkan kita, ya, di dalam Kristus. Ini dari ayat 1 Korintus 10, 16, 17. Lalu kemudian kita membaca Acts 7, ya, Acts 7, Kisah Para Rasul 7, kita membaca 55. Kita membaca 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Ayat ini mengapa dikutip? Sekali lagi untuk menyatakan bahwa Yesus setelah dia naik ke sorga, dia di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus ada di sorga. Waktu perjamuan kudus, ya, sekali lagi, ya, kita menyembah Yesus yang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, ya, dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Lalu ayat yang terakhir untuk pertanyaan 80 ini yaitu Kolose 3, ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 3, kita membaca Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, kalau saudara membaca di dalam ini, ya Pak, konteks daripada ini saya baru bahas kemarin, ya, mungkin nanti ada rekamannya juga, itu bisa diupload. Kalau sudah membaca dalam konteks Kolose 3, ya, di situ ini gambaran ini, maksudnya ajakan ini, undangan ini dikontraskan dengan kehidupan duniawi, ya. Yang mencari perkara yang di bawah. Itu apa, ya? Ya ini, yang mendistraksi kita untuk mengarahkan hati kita itu mencari Kristus yang ada di atas. Ya. Memang, ini Kolose 3, memang konteksnya bukan perjamuan kudus pasti, ya, di dalam hal ini. Maksudnya, bukan specifically tentang perjamuan kudus, tapi kalau kita mau aplikasikan dalam kaitan perjamuan kudus, ya, kalau kita sibuk mendebatkan kehadiran Kristus, ya, kaitannya dengan roti dan anggur itu bagaimana, lalu kita mau menyelidikinya secara skolastik gitu, ya, secara filosofis bisa dijelaskan sejelas-jelas mungkin. Saya khawatir kalau mengikuti tradisi surat Kolose itu kita akan termasuk kepada kategori orang yang mencari perkara yang di bawah. Akhirnya orang yang berusaha untuk memuaskan hidup duniawi, itu demikian perkataan di dalam pasal 2, ya, dengan peraturan-peraturan manusia, dengan hikmat manusia dan sebagainya. Tapi sebenarnya nggak membawa kita kepada Kristus. Segala sesuatu yang nggak membawa kita kepada Kristus, keutamaannya, kemuliaannya, dia yang ada di atas, itu menurut surat Kolose itu adalah perkara-perkara duniawi. Dan saudara membaca di dalam pasal yang kedua, yang menarik adalah filsafat yang kosong, filsafat yang palsu itu, ya. Ini ternyata bukan filsafat sekularisme, bukan. Ini bukan filsafat yang hostile terhadap agama, tapi ini ternyata adalah filsafat yang highly religious, gitu. Yang mengajarkan orang bagaimana rendah hati, menyiksa diri, ya. Lalu terus kemudian ada penglihatan, lalu ada ibadah kepada malaikat, hal-hal supranatural seperti ini, jauh daripada hostile terhadap religion, gitu. Tetapi tetap, ya, surat Kolose mengatakan ini adalah perkara duniawi. Kenapa perkara duniawi? Padahal sangat agamawi. Kenapa disebut perkara duniawi? Ya karena ini mengalihkan pandangan kita kepada Kristus yang ada di sorga. Segala sesuatu yang mengalihkan pandangan kita dari Kristus yang ada di sorga, itu menurut kategori daripada surat Kolose adalah perkara-perkara duniawi. Bisa nggak, perkara-perkara duniawi terjadi di dalam perjamuan kudus? Sangat bisa. Sekali lagi, ya, bukan karena perjamuan kudus, terus ini perjamuan kudus highly sacral dan sebagainya. Lalu kemudian pasti nggak mungkin menjadi perkara dunia. Bisa saja, ini menjadi perkara duniawi. Kalau yang kita renungkan, yang kita pikirkan, ya, yang kita hayati di situ bukan pribadi Kristus yang ada di sorga, tapi yang bukan-bukan. Akhirnya kita bukan sedang perjamuan kudus, tapi melakukan sesuatu yang lain. Demikian ini pertanyaan 80. Lalu kita lanjutkan pertanyaan 81. Ya. Untuk siapa perjamuan malam Tuhan ditetapkan, atau di dalam terjemahan Inggris,
Who should come to the Lord's table? Siapa yang boleh datang? Nah, ini bahasannya seperti dekat sekali dengan Mazmur ya. Siapa yang boleh datang menghadap ke gunung yang kudus? Nah, di sini pada meja yang kudus itu ya, the Lord's table. Lalu jawaban untuk mereka yang menyesali dirinya karena dosa-dosanya, namun tetap percaya bahwa dosanya itu telah diampuni karena Kristus, dan bahwa juga segala kelemahan yang masih tertinggal ditutup oleh penderitaan serta kematiannya. Mereka yang juga ingin makin menguatkan iman dan membenahi hidup mereka. Sebaliknya, orang munafik dan mereka yang tidak bertobat kepada Allah dengan ikhlas, mereka itu mendatangkan hukuman atas diri mereka dengan makan dan minum. Hypocrites and those who are unrepentant, however, eat and drink judgment on themselves. Saudara, ini meskipun kita menghayati perjamuan kudus ini secara inklusif ya, seperti kita sudah berulang-ulang ini ya mengatakan ini. Jadi perjamuan kudus ini apa sih? Ini kan penyataan ekspresi kesaksian bahwa kita ini berada di dalam satu tubuh Kristus, dan bahwa di dalam tubuh Kristus itu nggak dibedakan ya, Pak, itu budak merdeka, kaya miskin, laki perempuan ya. Itu kan direlativisasi ya, perbedaan-perbedaan itu kan menjadi tidak penting lagi ya, karena semua orang itu satu di dalam tubuh Kristus. Yet meskipun demikian, ini bukan berarti satu inclusion yang ceroboh, yang reckless, terus kemudian siapa saja juga boleh ikut. Kan katanya yang penting di sini adalah jiwa kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bukan ya, di sini saudara melihat di sini ada pertanyaan ini penting ya, siapa yang boleh datang berpartisipasi di dalam meja kudus Tuhan? Jawabannya ya, saudara baca di sini bukan jawabannya, oh siapa saja boleh datang, tidak loh saya. Jawabannya bukan siapa saja di sini. Jawabannya yang menarik saya, waktu kita membahas bagian ini ya, dimulai dengan statement ketidaklayaan. Jadi biasanya saya pertanyaan seperti ini, who should come to the Lord's table ya? Siapa yang boleh datang? Kita bicara kualifikasi gitu ya. Ya, di dalam pengertian yang sederhana. Kita bicara kualifikasi. Kita bicara syarat gitu misalnya dalam hal ini ya. Tapi ternyata jawabannya mengarahkan kepada satu penghayatan kerendahan hati ya, bahwa nggak ada yang layak sebetulnya. Justru orang-orang yang nggak layak itu yang diundang. Those who are displeased with themselves because of their sins. Ya. Mereka yang sadar bahwa mereka ini adalah orang-orang berdosa dan mereka menyesali, displeased ya, di terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah menyesali dirinya karena dosa-dosanya. Kalau di dalam bahasa Inggris terjemahannya pakai who are displeased ya, yang nggak suka gitu ya, displeased dengan diri mereka karena dosa-dosa mereka. Jadi di sini bicara tentang kebencian yang kudus ya, karena dosa-dosa kita. Tapi nggak berhenti di sini, saya tidak berhenti di sini, yaitu mereka yang juga di saat yang sama ya, selain displeased with themselves, tapi juga percaya sepenuhnya ya bahwa dosa-dosa mereka itu diampuni oleh korban Kristus. Demikian juga kelemahan-kelemahan yang masih tersisa itu ditutup oleh korban Kristus yang sempurna itu. Jadi jauh dari ini ya, memberikan kualifikasi moral atau memberikan kualifikasi yang mirip lagi seperti kayak di dalam ini ya, agama yang bikinan manusia gitu. Again balik lagi kepada Kolose ya, surat Kolose. Tapi bukan dibahas ke arah sana, nggak mungkin juga itu menjadi satu syarat dalam hal ini ya. Tapi menyatakan gambaran orang yang sungguh-sungguh di dalam hal ini sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Jadi datang justru dengan tanpa kualifikasi gitu. Ini orang yang membenci dirinya karena dosa-dosanya. Tapi nggak berhenti di situ ya. Percaya kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah itu, yang sanggup mengampuni dosa, dan dia datang kepadanya. Dan juga orang yang terus kemudian punya kerinduan ya, more and more untuk meneguhkan iman mereka ya, untuk menghidupi kehidupan yang lebih menyenangkan Tuhan, to lead a better life di dalam Kristus ya. Orang-orang demikianlah yang diundang. Tapi tetap ada exclusion ya, kalau saudara perhatikan di sini. Ini ada warning, ada kalimat judgment gitu. Dan ini nggak seharusnya
mengherankan kita ya, nggak seharusnya mengherankan saudara dan saya. Sekali lagi untuk kesekian kalinya kita menyatakan di dalam undangan Injil yang sejati itu selalu disertai dengan judgment sebetulnya. Injil yang nggak ada implikasi judgment itu bukan Injil yang sejati. Saudara perhatikan ya sekali lagi ya, undangan Injil yang nggak ada implikasi judgment itu bukan Injil yang sejati. Demikian juga kita mengatakan hal yang sama di dalam judgment yang kalimat judgment yang paling keras pun ya, itu sebetulnya ada undangan untuk pertobatan gitu. Dengan kata lain juga ada berita anugerahnya gitu. Jadi di dalam Injil ada judgment, di dalam judgment ada Injil. Yet kita mengatakan memang Injil bukan judgment, judgment bukan Injil ya. Ini dua hal yang kita pasti membedakan. Nah, waktu saudara membaca di dalam pertanyaan 81 ini juga ada kalimat ini ya. Hypocrites and those who are unrepentant however eat and drink judgment on themselves. Ada peringatan keras seperti ini ya. Saya teringat spontan ini ya, apa itu di dalam Puritan itu menarik saya waktu mereka sudah tahu di akhir liturgi biasa kan ada benediction ya, ada doa berkat itu. Jadi dalam tradisi Puritan itu liturginya mereka ini ya berkat dan kutuk itu. Ini menarik saya. Jadi bukan cuma berkat tapi ada berkat dan kutuk gitu ya. Berkat yang juga disertai dengan kalimat warning di dalam halnya untuk mengingatkan ya bahwa ini bukan satu berkat yang murahan gitu. Bahwa ada peringatan ya untuk orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang main-main dengan kasih karunia ilahi dan seterusnya. Itu diperingatkan di dalam hal ini ya. Nah, meskipun ini tadi saya kutip Puritan bukan berarti itu sesuatu yang mutlak ya. Maksudnya di dalam liturgi harus ada berkat dan kutuk, bukan itu poinnya. Poin yang saya mau katakan adalah gambaran yang mirip di dalam hal ini ya. Saudara mendapati di dalam konsep Heidelberg Catechismus pertanyaan ke-81 ini ada undangan ya yang inklusif ya, highly inklusif bahkan kita bisa mengatakan ya, tetapi juga bukan berarti terus kemudian nggak ada warning ya, ini bukan undangan murahan, bukan. Nah kita melanjutkan pembacaan ini ya, pembacaan Alkitab dari pertanyaan ini yaitu dari 1 Korintus 10 kita membaca 1 Korintus 10 ayat 19 ya, 19 sampai 22. Kita membaca ini ya, 19. 1 Korintus pasal yang ke-10. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Bahkan sudah membaca di dalam tulisan Paulus, di sini ada pembatasan, ya, ada peringatan, ada teguran di dalam hal ini ya. Bukan berarti terus kemudian ya siapa saja boleh datang ya, meskipun kamu sehari-hari juga bersekutu dengan roh-roh jahat, ya nggak apa-apa juga tetap datang ke dalam perjamuan kudus. Oh tidak, saya tidak. Bukan itu yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Jadi sudah membaca di sini ya, di dalam pertanyaan ke-81, pembatasan peringatan ini ya, ini inline dengan apa yang diajarkan di dalam kitab suci. Kita membaca pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan 82 ya, pertanyaan 82. Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Apakah mereka yang dalam hal pengakuan iman dan peri hidupnya ternyata bertindak sebagai orang tidak percaya dan fasik diizinkan turut serta dalam perjamuan kudus? Jawabannya tidak. Karena dengan demikian perjanjian Allah dinajiskan dan murkanya dibangkitkan atas seluruh jemaat. Oleh karena itu, gereja Kristen wajib mengucilkan mereka dengan mempergunakan kunci-kunci kerajaan sorga, sesuai dengan penetapan Kristus dan rasul-rasulnya, sampai mereka itu terbukti telah membenahi hidupnya. Jadi, tradisi reform, seperti kita sudah jelaskan berulang-ulang, kan memang kita nggak menganut pengajaran spiritualitas perfeksionisme ya, ini jelas itu. Yet ini jangan disalah mengerti ya. Maksudnya kita kritikal dengan spiritualitas perfeksionisme, mengakui bahwa kita ini adalah selama kita dalam dunia kita masih bergumul ya di dalam tubuh ya.
ini di dalam tubuh kita yang berdosa ini ya, kita masih bergumul melawan dosa dan sebagainya. Dan karena itu kita belum sempurna. Pengajaran ini saya jangan ditarik demikian rupa terus kemudian berarti terus kemudian nggak apa-apa dong sekalian dosa kemunafikan, nggak bertobat dan sebagainya, main-main dengan anugerah Tuhan pun juga termasuk belongs to imperfection kan? Tidak ya saya, tidak. Jangan ditarik ke sana gitu karena nggak ada dukungan ayat Alkitab. Jelas di dalam Alkitab seperti tadi kita membaca 1 Korintus 10 ya 19 sampai 22. Paulus memperingatkan gitu orang-orang harus memilih ya, nggak bisa bersekutu dengan roh-roh jahat lalu bersekutu ikut juga di dalam perjamuan kudus. Itu sesuatu yang nggak bisa di-include di dalam spiritualitas Kristen ya. Orang yang terus-menerus hidup berkanjang di dalam dosa ya, ditegur selalu tersinggung, nggak ada pertobatan, self-righteous ya, nggak merasa dirinya bersalah, selalu yang bersalah adalah orang lain dan sebagainya ya. Ini gambaran-gambaran seperti ini saya, bukan sesuatu yang terus kemudian nggak apa-apa, mereka diundang juga, silakan mereka juga berbagian di dalam meja kudus Tuhan. Kalau sudah membaca di dalam pertanyaan ke-82 ini dikatakan ya, itu menajiskan perjanjian Allah, membangkitkan murka Allah, bahkan dimengerti secara komunal ya di sini ya. Saudara mengingat cerita ini ya, cerita Achan ya, yang akhirnya menimbulkan kekalahan bagi seluruh Israel gitu. Saya balik lagi kepada ini ya, pertanyaan 82 saya baca dan bahasanya, no, that would dishonor God's covenant and bring down God's wrath upon the entire congregation. Akan membangkitkan murka ilahi ya terhadap ya seluruh jemaat di dalam hal ini. Perhatikan deh saya, karena ini bicara perjamuan kudus, ini bicara komunal, ini bicara body of Christ ya. Di dalam Alkitab ada dikatakan jangan ragi yang tidak baik itu terus kemudian mengkhamirkan seluruh adonan. Kita nggak boleh menoleransi dosa di dalam hal ini, saya tidak. Gitu. Tapi di sisi yang lain, kita juga bukan diundang menjadi self-righteous, pasti tidak. Gitu. Nggak diundang menjadi orang yang judgmental, gitu, yang menghayati kehidupan spiritual. I'm holier than thou, gitu. I'm holier than you, pasti tidak, saya. Tapi meskipun itu tidak, terus bukan berarti terus kemudian ya ini siapa saja perjamuan kudus silakan gitu. Nggak pernah ada ini ya disiplin rohani. Nggak pernah ada ekskomunikasi dan sebagainya. Pasti bukan itu saya pengajarannya. Saudara kalau membaca di dalam Belgic Confession ya, ini memang ini itu waktu bicara tentang marks of the true church, di situ selain dibicarakan tentang pengajaran doktrin yang benar ya, pengajaran firman Tuhan yang benar, Injil yang sejati, lalu terus kemudian juga membicarakan tentang true administration of sacraments ya, menjalankan sakramen dengan benar. Yang ketiga itu di dalam Belgic Confession ini katekismus atau pengakuan iman reform yang sangat awal ya, lebih dulu bahkan lebih tua daripada katekismus Heidelberg. Itu yang ketiga adalah bicara tentang disiplin gereja, bicara tentang disiplin rohani. Itu adalah tanda gereja yang sejati. Gereja yang nggak berani melakukan disiplin ini ya, disiplin rohani gitu ya. Orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang kaya, donatur dan sebagainya. Sudahlah dia itu. Kita repot loh kalau dia nggak donasi di dalam gereja. Jadi kita mesti lunak terhadap dia gitu. Dia ada kesalahan apa ya? Kita mesti tutup dan sebagainya. Karena dia orang penting di dalam gereja kita dan seterusnya. Itu bukan gereja yang sejati, bukan gereja yang sejati, bukan gereja yang benar. Gereja yang nggak berani menegur dosa di dalam hal ini ya. Dan nggak menolong ya, waktu di dalam hal ini kita pakai istilahnya katanya kan ini mesti inklusif di dalam perjamuan kudus. Itu bukan konsep perjamuan kudus yang kita terima di dalam kitab suci. Kalau saudara membaca ya, jadi ada batasan, ini penting ya. Sekali lagi ya, bukan untuk encourage, mendorong jemaat itu menghidupi spiritualitas yang self-righteous, merasa benar sendiri lebih baik daripada orang lain. Bukan ke sana arahnya, yaitu supaya kita betul-betul menghidupi apa ini artinya gereja yang kudus dan am ya. Jadi ini cuma slogan doang itu, atau betul-betul ada realitas sanctification yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam jemaat tersebut. Maka ini penting saya ini bicara tentang disiplin rohani ya, atau seperti di sini ya di dalam pertanyaan 82 di situ. Kalau ada orang yang pengakuan iman terus kemudian hidupnya itu bertindak sebagai orang tidak percaya, orang fasik, itu diizinkan tidak di dalam hal ini? Mereka tetap ikut perjamuan kudus. Jawabannya jelas sekali ya di dalam
pertanyaan 82 ini? Tidak, ya, tidak. Karena kita nggak mau mengobral, menjual murah darah Kristus. Karena darah Kristus itu meskipun free, gratis, tapi bukan sesuatu yang murahan, ya. Tapi ini adalah mahal. Kita membaca ayat seperti di dalam Mazmur 50, ya. Misalnya Mazmur 50, kita membaca Mazmur 50 ayat 14 sampai 16. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Lalu 16, saudara perhatikan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ada pembatasan kan saudara di dalam ayat ini, ya. Orang fasik, ya, yang membenci teguran, yang mengesampingkan firman Tuhan. Tuhan nggak mau berurusan dengan mereka. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, ya. Jadi dalam Alkitab saya ini dosa kemunafikan, ya. Kelihatan seperti kayak orang yang mendengarkan firman Tuhan, gitu, ya. Kelihatan orang yang datang ke gereja, gitu. Ikut perjamuan kudus, mau ikut perjamuan kudus, tapi kehidupannya itu menyatakan kehidupan orang yang sebetulnya nggak peduli dengan firman. Seperti kayak terlihat seperti kayak mau mendengarkan ketetapan Tuhan, tapi dia nggak pernah tertarik untuk melakukan ketetapan Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 50 ini, apa urusanmu menyelidiki ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, ya. Jangan lupa, ya, ini perjamuan kudus kan ada aspek perjanjian dengan Tuhan. Jadi mereka tidak seharusnya berbagian. Dan itu bukan kita manusia berdosa yang mengeksklud, ya, saudara, tetapi prinsip firman Tuhan mengatakan demikian. Saya baca lagi, ya, saudara, ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Apakah orang seperti itu boleh diadmit, boleh diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus? Jawabannya, no, that would dishonor God's covenant and bring down God's wrath upon the entire congregation. Therefore, according to the instruction of Christ and his apostles, the Christian church is duty-bound to exclude such people by the official use of the keys of the kingdom until they reform their lives. Ya, kita memang di dalam sampai kepada pertanyaan ini kita belum membahas, ya, tapi nanti minggu depan, bukan minggu depan, saya besok, ya, masih ada satu hari lagi, kita akan membahas ini, ya, keys of the kingdom itu apa, gitu, kunci-kunci kerajaan sorga itu artinya apa. Nanti kita akan bahas besok, ya, tapi pembahasan hari ini sampai di sini. Jadi saudara melihat di sini di satu sisi, ya, perjamuan kudus itu diberikan atau undangan itu diberikan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sadar bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan mereka itu displeased dengan diri mereka karena dosa-dosa mereka, ya. Jadi bukan kualifikasi orang saleh, orang kudus, orang perfect dan sebagainya, bukan gitu, tapi bagi orang-orang yang berdosa itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ya, bukan berarti terus kemudian menoleransi orang-orang yang fasik, yang hipokrit, orang-orang yang main-main dengan kesucian Tuhan, orang-orang yang berkanjang di dalam dosa, yang sebetulnya nggak pernah mau bertobat, gitu. Ini bukan di-include di dalam perjamuan kudus, ya. Harap kita bisa mengerti apa ini, ya, dua sisi ini, karena ini penting di dalam memahami siapa yang boleh datang ke atau berbagian di dalam persekutuan meja table fellowship dengan Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk di dalam ini, ya, pertanyaan, termasuk pertanyaannya mungkin dari hari sebelumnya, ya. Mau tanya, apakah roti benar-benar menunjukkan tubuh daging Kristus disalib dan darah benar-benar menunjukkan darah Kristus yang mengalir ketika kita ikut perjamuan kudus? Ya, jawabnya benar-benar menunjukkan. Bukan cuma menunjukkan, tapi ada kesatuan di sini, ya. Paulus misalnya mengatakan, tadi kita baca yang 1 Korintus 10, bukankah roti yang kita makan itu adalah persekutuan, ya, persekutuan dengan tubuh Kristus, ya. Ya, ini arti daripada menunjukkan itu bukan di dalam pengertian ini, ya, low symbolism, bukan, ya, tapi di dalam pengertian high symbolism.
tetap boleh pakai istilah lambang ya, tetap boleh pakai istilah sign and things signified. Ada saudara tahu di situ ada kesatuan tidak terpisahkan antara sign and things signified. Waktu seseorang itu makan roti di dalam perjamuan kudus, Paulus mengatakan dia bersekutu dengan tubuh Kristus ya. Jadi jawabannya afirmatif di dalam hal ini ya. Shalom Pak, kenapa perjamuan kudus harus ada pendeta? Apakah itu suatu penghujatan apabila dilakukan di persekutuan kecil seperti KTB? Begini saya, kita menyerahkan kepada orang-orang yang diordain ya, kita menyerahkan kepada orang-orang yang ditabiskan ya untuk menjalankan hal tersebut ya, untuk menghindari kekacauan, Nah ini prinsip yang kita terima dari para reformator, termasuk juga di dalam pandangan Augustinian gitu, Luther, Agustinus. Jadi jangan dimengerti, meskipun di dalam hal ini Luther pernah mengajarkan itu ya, common priesthood of all believers ya, common priesthood of all believers. Semua orang percaya itu adalah imam ya di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti terus kemudian setiap hari Minggu siapapun boleh khotbah di mimbar, siapapun boleh melakukan sakramen dan sebagainya. Ini bisa terjadi kekacauan di dalam hal ini ya. Pembicaraan tentang common priesthood itu bukan untuk untuk menggeser yang namanya ordo. Sekali lagi saya, waktu kita bicara ke aspek equality ya, waktu kita bicara aspek ini kesejajaran ya, orang Kristen ya. Maksudnya kita sama-sama murid, kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama orang yang tidak sempurna. Ini kita bicara kesejajaran kan dalam hal ini ya. Gak ada yang katakanlah lebih tinggi daripada yang lain di dalam pengertian berbeda secara kelas atau apa. Enggak, kita membicarakan equality di sini ya. Tetap ya, pembicaraan tentang equality itu tidak menyingkirkan pentingnya ordo di dalam kehidupan gereja ya. Sama lah di dalam hal ini, di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita secara manusia ya sama dengan presiden. Tapi coba saudara tiba-tiba masuk istana negara, kan ada masalah pasti. Karena apa? Ya karena ada ordo. Di dalam keluarga ya, anak dan orang tua, ya itu sejajar. Boleh dikatakan in a sense sejajar juga. Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama jatuh ke dalam dosa ya. Kalau ditebus Kristus ya sama-sama diselamatkan gitu ya, sama di dalam hal ini. Tapi bukan berarti orang tua dan anak nggak ada ordo loh dalam hal ini. Ya suami istri ya, orang tua anak atau warga negara presiden dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan ada ordo. Demikian juga di dalam gereja itu ada ordo. Ada ordo ya, ada yang ditabiskan ya, yang khusus untuk menjalankan panggilan itu ya. Kita menghargai orang-orang tersebut gitu. Ini jangan terus kemudian ya kan kita orang Kristen kan semuanya sama-sama orang berdosa, sama-sama orang ditebus Kristus. Jadi kita sebenarnya sama dong gitu. Maka saya juga bisa khotbah sebetulnya hari Minggu kalau saya tiba-tiba nyelonong maju ke mimbar ya saya boleh kan, saya orang Kristen diselamatkan juga. Hati-hati sudah dengan konsep seperti itu. Nanti terjadi kekacauan di dalam gereja tersebut. Akan terjadi kekacauan. Lalu satu lagi ya, ini satu lagi karena sudah di sini bicara tentang ini ya, persekutuan kecil, KTB dan sebagainya. Kita mesti mengerti bahwa perjamuan kudus, administration of sacrament itu dilakukan oleh gereja, bukan dilakukan oleh kelompok kecil, bukan dilakukan bahkan oleh para church gitu misalnya. Saya pernah ada discussion beberapa tahun lalu dengan pemimpin para church ya, terus kemudian dia mengumpulkan, dia jujur lah ini ya, saya bukan cerita ini dalam atmosfer yang polemikal, tapi dia jujur, lalu dia mengumpulkan ya, apakah para church juga mau menjalankan sakramen gitu. Saya bilang loh, itu bukan para church berarti gitu. Para church nggak menjalankan sakramen ya. Kalau gereja ya itu ya. Kalau memang itu akan menjadi gereja, maksudnya itu bukan menjadi gereja, sudah menjadi gereja gitu ya. Ya silakan, memang gereja memang menjalankan sakramen. Tapi yang bukan gereja tidak menjalankan sakramen. Nah, apalagi di sini sudah bicara KTB, kelompok kecil gitu ya. Jangan lupa spirit pemahaman daripada perjamuan kudus itu apa sih? Saya itu belong ini ya, itu one body of Christ yang isinya itu diverse ya, dengan orang-orang yang berbeda dengan saya gitu, dengan orang-orang yang nggak sekelompok dengan saya. Tapi kalau sudah menjalankan perjamuan kudus di dalam KTB, ya memang orang itu sudah satu kelompok kan dengan saudara. Jangan-jangan semua sudah cocok lagi. Gitu. Tapi keindahan daripada perjamuan kudus itu, saudara, di situ juga menyatakan diri tetap satu tubuh ya, dengan orang-orang yang mungkin dengan mereka, saudara itu susah ngomong gitu, saudara susah bergaul. Bahkan ada pergumulan, saya masih mengampuni nggak ya orang seperti ini gitu ya. Tapi dengan perjamuan kudus itu saudara didorong, saudara di-encourage untuk tetap bisa hidup di dalam damai dengan orang-orang seperti itu. Nah kalau saudara menghayatinya itu
perjamuan kudus ya, dengan keluarga saudara sendiri, dengan teman-teman akrab saudara, dengan sahabat-sahabat ya, dengan dengan teman-teman KTB yang sudah sangat kompak itu gitu ya. Lalu terus kemudian makna perjamuan kudusnya di mana dong berarti dalam hal ini? Bukankah yang indah di dalam perjamuan kudus ya, jadi satu meja itu waktu kita melihat orang merdeka bisa duduk bareng dengan orang dengan Buddha tanpa harus ada pembatasan, tanpa harus ada tembok yang membatasi. Bukankah ini ya yang indah? Tapi kalau sesama orang kaya, perjamuan kudus dengan orang kaya. Kalau orang miskin juga perjamuan kudus dengan orang miskin gitu misalnya ya. Lalu keindahannya perjamuan kudus di sini di mana? Di mana sih keindahannya? Kan bicara one body of Christ ini di mana sih penghayatan seperti ini? Jadi ini bukan cuma masalah boleh atau nggak boleh, tapi coba dibaca, dipahami dalam konteks ini ya Pak. Kedalaman pengertian daripada perjamuan kudus itu sebetulnya apa? Gitu. Pertanyaan berikutnya. T81, pertanyaan 81 ya mungkin ya. Mohon penjelasan di gereja Reform tidak ada persiapan khusus sebelum perjamuan kudus dan membuka bagi siapa saja yang sudah CD. Sementara gereja tertentu ada persiapan khusus dalam kurung ibadah terpisah. Sebenarnya bagaimana memastikan bahwa yang ikut adalah sungguh-sungguh menyesali dosa dan ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Saya nggak tahu saudara ke gereja Reform yang mana. Gereja Reform yang saya pimpin, saya ada persiapannya, saya bukan nggak ada persiapannya gitu. Meskipun orang persiapannya mungkin dia bisa beda-beda ya, mungkin saudara expect certain persiapan seperti ini, misalnya ibadah khusus ya, nggak semua gereja persiapannya itu ibadah khusus, mereka ada persiapan tapi bukan persiapan ibadah khusus gitu. Bentuk persiapan kan ekspresinya bisa berbeda-beda, saudara nggak perlu ini ya memutlakkan apa yang nggak mutlak di dalamnya. Tapi saya sependapat bahwa ini perlu persiapan memang gitu. Pertanyaan lebih penting mungkin ya di bawah itu ya, kan berkaitan dengan pertanyaan Q&A 81 ini. Bagaimana memastikan bahwa yang ikut adalah sungguh-sungguh menyesali dosa dan ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya memang sudah di satu sisi kita ini nggak maha tahu, kita bukan Tuhan ya dalam hal ini. Tapi kita bisa mengharapkan kalau komunitas itu adalah komunitas yang sehat, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Maka juga mungkin mengenal melalui tadi ya, ada KTB tadi gitu, organic small groups yang ada gitu. Orang bisa lebih mengenal satu dengan yang lain. Dan kita bisa melihat di situ keadaan jemaat ya, yang mana hamba Tuhan itu terbatas untuk mengenal semuanya di dalam hal ini ya. Tapi bisa ada support group yang seperti itu ya, bisa membantu untuk bisa melihat siapa yang sebetulnya ini hidup nggak tertarik dengan firman Tuhan. Tapi mereka tetap mau ini ya, perjamuan kudus, tapi hidup di dalam dosa ya, menipu orang kanan kiri dan sebagainya. Tapi tetap mau ikut di dalam perjamuan kudus ya. Hidup itu sehari-hari di dalam perjinahan, tapi tetap mau ikut juga di dalam perjamuan kudus. Dan kalau diperingati mereka tetap ngamuk, nggak mau bertobat, malah menyalahkan orang yang kritik dan sebagainya. Ini cuma contoh ya di dalam hal ini ya. Hal-hal seperti itu ya. Kita berharap gereja ya bisa mengetahuinya, despite kita bukan Tuhan yang maha tahu. Gitu. Jadi ini ya perlu ada kerjasama keseluruhan anggota jemaat di dalam hal ini, memberitahukan kepada pimpinan gereja ya bahwa ini adalah orang yang hidupnya itu di dalam dosa, di dalam pengertian bukan imperfect ya, karena kalau imperfect ada weakness ya, semua orang ada weakness, semua orang imperfect, termasuk kita hamba Tuhan juga imperfect, tapi ini nggak ada desire untuk hidup benar, nggak ada desire untuk hidup suci ya, tapi tetap mau ikut perjamuan kudus. Nah ini kita perlu perhatikan di dalam hal seperti ini ya. Pertanyaan keempat, apakah gereja dapat secara tegas melarang seseorang berbagian dalam perjamuan kudus jika jelas kesaksian hidupnya tidak memuliakan Tuhan? Apakah ada pemberitahuan dari gereja kepada orang tersebut sehingga beliau tidak ambil perjamuan kudus? Iya, sudah perlu pemberitahuan gitu. Di dalam hal ini kan disiplin rohani itu dilakukan di dalam cinta kasih ya. Goalnya itu adalah ya supaya orang itu bertobat, lalu terus kemudian dia bisa menghidupi satu kehidupan yang berdamai dengan Allah dan bukan terus di dalam kehidupan yang berdosa. Apalagi kalau dia mengaku percaya, ini kan mengkhianati iman kepercayaannya sendiri. Jadi betul seperti saudara katakan di sini ya, memang perlu diberitahu ya, orang itu perlu diberitahu gitu supaya dia sadar. Kalau di dalam Alkitab kan ada ini ya, prinsip tegurlah terlebih dahulu 4 mata. Lalu terus kemudian kalau nggak bisa ya panggillah saksi yang lain dan sebagainya. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, orang yang langsung menegur dosa di depan umum gitu ya, seperti kayak di dalam rapat terus kemudian langsung disiarkan dan sebagainya, itu orang yang nggak taat kepada kitab suci sebetulnya.
Menurut kitab suci itu sudah menegur orang yang berdosa, kita menegur terlebih dahulu 4 mata. Baru kalau setelah itu nggak berhasil, ada tahap-tahapnya gitu, sampai kepada tahap yang terakhir gitu. Saudara perhatikan prinsip firman Tuhan itu. Kita pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan terakhir ya, kita berhenti di sini. Selamat pagi Pak Billy, dalam saat COVID ini apakah perjamuan kudus boleh diikuti online? Dalam kurung roti dan anggur disediakan sendiri di rumah. Ini saya, iya, kita juga mengumulkan hal ini ya. Tapi akhirnya kita tiba pada kesimpulan kita nggak melakukan ini. Salah satunya juga aspek ini saya, aspek tadi ya, Pak, one body of Christ itu kita nggak bisa terlalu menghayati kalau masing-masing itu perjamuan kudus di rumah. Karena dalam perjamuan kudus di rumah ya itu nggak ada orang yang lain kecuali anggota keluarga kita, betul kan ya? Jadi kita memang sehari-hari ya tanpa perjamuan kudus sudah one table dengan anggota keluarga kita, betul nggak? Saudara kan ini kan ya, saya nggak mau makan sama anak saya gitu misalnya ya. Lalu istri juga bilang, saya makan sendiri nggak mau sama suami saya. Ya kan tidak kan saya. Ini kalau kehidupan keluarga ini normal, ya kita makannya sudah satu table. Lalu kita perjamuan kudus ya satu table lagi. Nggak ada penghayatan apa-apa di dalam hal ini. Maksudnya bukan nggak ada penghayatan apa-apa, tapi dalam pengertian keluasan daripada anggota tubuh Kristus itu loh saya. Kita sulit menghayatnya. Mirip tadi seperti yang KTB tadi. Sudah orang-orang yang di KTB yang kompak, yang sudah memang sudah sering sekali ketemu gitu ya. Tapi orang-orang yang mukanya menjengkelkan gitu misalnya ini. Orang-orang yang kita sulit mengampuni gitu ya. Orang-orang yang aduh orang ini lagi. Yang ngomong selalu nggak nyambung dengan saya. Annoying itu misalnya. Mungkin bukan dia yang annoying, saudara yang annoying terhadap dia gitu. Tapi dia juga mesti tanggung saudara. Nah ini loh, ini nggak ada aspek seperti ini, jadi nggak ada kalau kita persekutuan di rumah masing-masing gitu. Nah saudara mungkin bisa argue back, ya saya kan bisa membayangkan imajinasi bahwa tetap ada tubuh Kristus di sana gitu. Jangan lupa saya di dalam aspek perjamuan kudus itu ada aspek bodily loh, saya. Ada aspek bodily, kita hadir secara bodily. Tapi secara online kan kita nggak ada persekutuan bodily ini, jadi nggak ada. Waktu dibilang body of Christ di dalam hal ini, kita kan juga menghayatinya secara bodily. Saudara hadir secara fisik ya. Dan itu di rumah Tuhan. Ada keindahannya. Saudara dipersatukan di dalam rumah Tuhan ya. Jadi spektrum meaning seperti ini ya. Jadi banyak yang hilang ya. Banyak yang hilang kalau kita melakukannya itu di rumah dengan anggota keluarga kita sendiri gitu. Coba saudara perhatikan ya. Memang ini adalah apa ya, kita mesti berdoa lah di dalam saat-saat seperti ini. Di Indonesia bersyukur ya, sudah ada kesempatan bisa datang secara fisik di dalam ibadah. Kita doakan di situ orang bisa tetap menjaga protokol dengan baik sehingga nggak terjadi kekacauan, penularan dan seterusnya. Dan kita terus mendoakan juga ya suatu hari bisa melakukan perjamuan kudus kembali juga dengan protokol yang ketat ya, karena bagi kita ini adalah satu praktek kehidupan Kristen yang penting ya. Ini adalah spiritual exercise yang sangat penting, lebih daripada spiritual exercise, ini adalah means of grace ya. Ini adalah saluran anugerah yang melaluinya itu Tuhan itu memberkati kita, Tuhan menguatkan kita ya. Tuhan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Kristus itu semakin erat ya. Kita doakan supaya bisa melakukan perjamuan kudus lagi di gereja-gereja Tuhan.